Halo adik-adik, sekarang kita akan membahas bagian soal perbandingan dan sifat bilangan. Nah, di sini perbandingan dan sifat bilangan. Nah, kita pakai buku panduannya adalah ini ya, buku Maestro TKA SMP. Di sini lengkap banget. Nah, jadi adik-adik bisa beli nanti ya, nanti di bawah kakak sematkan linknya. Karena di sini ada kisi-kisi, kemudian ada nomor setiap kisi-kisi, dan lengkap. Nah, selain lengkap, harganya itu juga tidak terlalu mahal. Nah, jadi adik-adik bisa belajar di rumah sambil melihat panduan ini, kita sama-sama belajar ya. Nanti kalau misalnya ada sesuatu yang membingungkan atau yang kurang paham, bisa kita diskusikan di kolom komentar, oke? Nah, sekarang kita bahas bagian part pertama, yaitu soal nomor satunya. Suhu di beberapa negara tercatat sebagai berikut. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut terkait dengan perubahan suhu dari keempat negara tersebut. Nah, jadi di sini perbedaan suhu ya. Kalau perbedaan suhu itu kita kurangkan aja. 17 dikurang min 4. Nah, itu hasilnya adalah ini ya, berapa itu? 21 ya? Ya kan? Nah, kemudian yang ini lagi. Kalau yang ini 36 dikurang 17. Berarti 20, bukan. 9, sisa 2, 19 ya. Kemudian kalau yang ini 19 kurang min 5. Berarti 24. Kalau yang ini 22 dikurang min 4, berarti 26. Nah, kita cek yang soal nomor 1. Perubahan suhu paling tinggi terjadi di negara Swiss dengan kenaikan sebesar 26. Ya, kenaikannya 26 dan terbesar ya, benar ya. Yang kedua, perubahan suhu paling rendah terjadi pada negara Mesir dengan kenaikan 19. Mesir 19, ya benar juga. Perubahan suhu dengan kenaikan sebesar 21 derajat terjadi di negara Korea. Enggak, kok Jepang seharusnya ya. Nah, berarti ini salah ya. Oke, kita lanjut. Masih di part 1 ya, nomor 2-nya. Di antara bilangan berikut yang berada di antara 0,06 dan 0,07. Nah, di antaranya. Berarti itu adalah 0, kalau ini nggak mungkin. Ini juga nggak mungkin, ini nggak mungkin. Nah, yang mungkin itu ini 0,065. Ini di antaranya ya. Sehingga jawabannya adalah yang C. Kita lanjut. Nah, ini di bagian part kedua masih dengan submateri yang sama, yaitu perbandingan dan sifat bilangan ya. Nah, bagian nomor satunya, bagaimanakah penulisan bentuk ilmiah yang benar dari bilangan di atas dan pilihlah jawaban yang benar. Nah, berarti kalau bentuk ilmiah itu kan dia harus satu angka di belakang koma, ya kan? Berarti kalau yang Merkurius itu yang benarnya adalah 5,79. Juta itu kan pangkat 6, berarti jadinya 10 pangkat 7. Oh, kalau di sini ya 10 pangkat 7 seharusnya ya. Berarti ini Merkurius nih salah nih. Yang kedua bumi. Bumi itu berarti harus jadikan 1,496 kali berarti 12. Berarti kali 10 pangkat 8 ya. 1,496 kali 10 pangkat 8. Nah, ini benar. Oke. Kita checklist, ini benar. Terus Mars. Mars itu berarti kita tulis menjadi 2,279 kali 10 pangkat 8 ya. Juta itu kan 10 pangkat 6 kan? Nah, terus ya ke kiri 2 langkah tambah 2 berarti pangkat 8. Berarti ini pangkat 9, berarti ini salah. Kemudian kalau Uranus, Uranus berarti 2,871 kali 10 pangkat, berarti ini 3 ya, 1, 2, 3, berarti 3 ditambah 6, berarti 2,871 kali 10 pangkat 9. Nah, ini benar. Jadi yang benar itu jawabannya hanya yang ini 1, ini 1. Kita lanjut. Nah, ini bagian part ketiga. Jadi di buku itu ada part-partnya ya.
Nah, ini kita gabungkan sesuai dengan materi. Nah, kita langsung baca soal. Berdasarkan informasi di atas, tentukan benar atau salah pernyataan berikut ini dengan memberikan tanda centang. Yang pertama, Andi mempunyai berat 50 kg dan tinggi 150 cm, maka ia tergolong normal. Nah, berarti normal itu IMT. Nah, berarti kita cari dulu dong yang ini I1-nya. Berarti BB berat badannya 50 dibagi dengan tinggi dalam meter. Nah, berarti tinggi dalam meter ini tingginya adalah 1,5 ya. Ya kan? Nah, 1,5 meter. Berarti 1,5 kuadrat. Berarti 50 per 1,5 itu kan 2,25. Nah, kita jadikan pecahan. Itu adalah 50 per 225 per 100. Berarti jadinya 50. Nah, ini kita balikin 50 dikali 100 per 225 ya. Nah, ini kalau kita bagi 5, ini adalah 225 bagi 5, itu adalah 45. Terus ini bagi 5, 10. Bagi 5, ini 5. Bagi 5, ini 2. Berarti, bagi 5, ini 2. Bagi 5, ini 9 ya. Berarti jadinya 200 bagi 9. Nah, 200 bagi 9 itu adalah 22,2. Berarti itu rentangnya kemana tuh? 22,2. Apakah itu normal? Ya, ini rentangnya normal ya, benar. Karena kan di sini 22,2. Oke. Di antara 18,5 sampai 24,9. Nah, next. Yang nomor 2 lagi. Budi mempunyai berat 65. Nah, berarti ini 1,5 juga ya. Berarti ini langsung aja ya kita ganti 65 per 1,5 kuadrat, berarti 65 per 2,25, berarti sama dengan 65 per 225 per 100, berarti 65 dikali 100 per 225. Nah, 65 dibagi 5 itu adalah 13. Ini dapatnya berapa tadi? 45 ya. 45, ini dapat 13. Berarti jadinya 1300 bagi 45. 1300 dibagi 45 itu adalah 28,8. Nah, 28,8 itu berarti berat badan berlebih ya. Tergolong kelebihan berat badan. Ya, berlebih lah intinya ya. Ini benar juga. Terus yang ketiga, sini aja ya kita buat nggak muat nih. Yang ketiga, tuh 2, 3. Cici mempunyai berat badan 60. 60 dibagi ini berarti 1,6 meter. Nah, 1,6 kuadrat. Berarti 60 per 1,6 dikali 1,6 itu adalah 2,56. Berarti 60 kali, kita balikin dulu lah kali ya. 60 per 256 per 100. Berarti 60 kali 100 per 256. Nah, aja kita bagi 6.000 bagi 256. Itu hasilnya adalah 23,4. 23,4. Nah, berarti itu tergolong kemana tuh? 23,43 ya. Nah, berarti itu tergolong di sini ya, 23,4 ini. Normal ya. Nah, betul. Benar lagi. Yang terakhir. Sini aja deh. Yang keempat. Dedi mempunyai berat 85. Berarti 85 dibagi nih 1,7 ya. 1,7 kuadrat. Berarti 85 dibagi 1,7 kali 1,7 itu adalah 289. 2,89 berarti 85 per 289 per 100 atau sama dengan 85 dikali 100 per 289. Berarti 8500 bagi 289 itu adalah 29,4. 29,4. Nah, 29,4 ini
Kemana tuh? Berat badan berlebih juga ya? Nah, ini salah. Seharusnya 29,4 tuh berlebih. Sini perginya ya. Berarti ini salah. Oke? Paham ya adik-adik? Kalau ada pertanyaan, boleh komen di kolom komentar. Karena kita hanya menggunakan rumus ini aja nih. Baiklah, kita lanjut sekarang bagian yang keempatnya itu yang soal nomor 1 masih dengan judul yang sama ya. Di sini Alan, Budi, dan Cecep bersahabat, tetapi beda sekolah. Sekolah mereka akan berkemah bersama di pinggir pantai yang berjarak 9 km dari terminal. Berarti sekolah ke terminal itu jaraknya 9 km. Rumah Alan, berarti Alan itu dari terminal berjarak 1,5. Dan rumah Budi 6,5, sedangkan rumah Cecep adalah 12. Kemudian bus tersebut berturut-turut sampai di terminal, berarti Alan 15 menit, Budi 30 menit, Cecep 60 menit. Nah, dia berangkat pukul 8. Dari sekolah Alan ada 18 orang, dari sekolah Budi ada 24, dari Cecep 42. Nah, kita cek di sini, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Yang pertama, Alan menempuh perjalanan sejauh 5 km dari pantai dari rumah ke pantai. Nah, dari rumah ke pantai kan karena di situ dari rumah ke pantai otomatis kan dari stasiun ke terminal itu kan 9 kilo, berarti dari rumah ke pantai 9 dikurang 1,5 yaitu 7,5. Nah, dia 5 kilo, berarti ini salah ya. Yang kedua, Budi menempuh perjalanan sejauh 2 km dari rumah ke pantai. Budi dari rumah ke pantai. Budi dari rumah ke pantai. Berarti ya kurangin aja. 9 dikurang 6,5 yaitu 2,5 km. Berarti ini benar ya. Yang ketiga, Alan dan Cecep ke terminal sejauh 3,5 kilo bila dijumlahkan. Berarti Alan dan Cecep itu kalau dijumlahkan ya berarti Alan ditambah Cecep. Berarti 12 ditambah 1,5 yaitu 13,5. Berarti benar lagi ya. Nah, di jawaban yang benar hanya 2 dan 3. Nah, sekarang kita akan lanjutkan part kelima. Part kelima ini kalau nggak salah simulasi ya. Ya. Nah, di sini katanya, tapi masih dengan judul yang sama ya. Kalau misalnya adik-adik mau kerjakan dulu, boleh di pause, nanti kita bahas sama-sama. Nah, di sini katanya suhu di dalam kulkas sebelum dihidupkan, berarti T awal, T1 aja ya. T1 yaitu 25 derajat Celcius. Setelah dihidupkan, selama 4 jam suhunya menjadi T2-nya min 9 derajat Celcius. Perbedaan sebelum dan sesudah. Berarti perbedaan sebelum ya, sebelum dan sesudah. Berarti sebelumnya kan 25 dikurang min 9. Berarti adalah min 34. Berarti 34. Sehingga jawabannya adalah yang D. Kita lanjut sekarang yang terakhir nih, nomor 5. Reza membeli sepeda motor dengan harga 9.400.000. Berarti harganya 9.400.000. Motor tersebut diperbaiki dengan biaya dengan biaya 200.000. Kemudian dijual. Nah, dijualnya itu adalah 7.200.000. Tentukan. Nah, yang pertama, yang I. Pengeluaran total Reza membeli sepeda motor tersebut adalah 9.600.000. Iya, pengeluarannya berarti 9.400.000 ditambah 200.000. Berarti itu adalah 9.600.000. Berarti benar. Yang kedua, kerugian Reza. Kerugiannya berarti kan dia mengeluarkan uang 9.600.000 dikurang dengan 7.200.000. Nah, berarti kerugiannya adalah 2.400.000. Ini benar ya. Yang ketiga, persentase kerugian. Nah, persentase kerugian itu adalah
2.400.000 dibagi dengan modal awal 9.600.000 kali 100%. Coret nih ya, 5. Berarti bisa nggak ya? 24 dibagi 96 itu adalah 25%. Berarti ini 2400% bagi 96 yaitu 25%. Sehingga jawabannya benar lagi. Berarti benar semua ya, persentase kerugiannya sekian.